Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7 pada praktikum kimia fisika yang berjudul adsorpsi isotermal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alisdarina Stuti dengan NPM 210310100271 dari paralel E, sesi E3 dari grup G. Adsorpsi. Adsorpsi adalah suatu proses penyerapan atom, ion, atau molekul dalam larutan pada suatu permukaan zat penyerap. Proses ini terjadi pada permukaan dua fase, yaitu antara fase gas padat atau cair padat. Zat yang diserap disebut adsorbat, sedangkan untuk zat yang menyerap disebut adsorben. Adsorpsi terbagi atas dua jenis, yaitu ada adsorpsi fisika dan ada juga adsorpsi kimia. Perbedaannya pada kedua jenis adsorpsi ini terletak pada proses laju reaksi yang terjadi di permukaan adsorben dan energi aktivitasnya. Selanjutnya ada adsorpsi isotermal. Isotermal adsorpsi menunjukkan konsentrasi yang bergantung pada kesetimbangan distribusi ion-ion logam antara larutan dan fase padat pada suhu yang tetap. Perbedaan adsorpsi dan absorpsi yaitu absorpsi adalah proses penyerapan ion oleh partikel penyerap atau biasa disebut sorban. Proses sorpsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada adsorpsi dan absorpsi. Dinamakan proses adsorpsi jika ion tersebut bertahan di permukaan partikel penyerap atau sorban. Sedangkan jika dinamakan absorpsi jika proses pengikatan ini berlangsung sampai di dalam partikel penyerap, karena keduanya sering muncul bersamaan dalam suatu proses. Maka ada yang menyebut sorpsi, baik adsorpsi sebagai sorpsi yang terjadi pada zeolit maupun padatan lainnya. Selanjutnya ada desorpsi. Desorpsi yaitu terlepasnya partikel adsorpsi dari permukaan adsorben. Selanjutnya ada macam-macam adsorben. Ada tiga. Yang pertama adsorben polar. Adsorben polar mempunyai daya adsorpsi yang besar terhadap asam karboksilat, alkohol, alumina, keton, dan aldehid. Yang kedua ada adsorben nonpolar. Adsorben nonpolar ini mempunyai daya adsorpsi yang besar terhadap senyawa yang bersifat basah. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada adsorben basah. Adsorben basah mempunyai daya adsorpsi besar terhadap senyawa yang bersifat asam. Jadi kebalikan sama yang nonpolar. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, siapkan 6 buah Erlenmeyer, bersihkan dan keringkan. Selanjutnya, buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 ml. Selanjutnya, ketiga, titrasi 10 ml asam asetat N/2 dengan NaOH 0,1 N dan tambahkan indikator pp di Erlenmeyer untuk standarisasi larutan asam asetat N/2. Selanjutnya, buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/4, N/8, N/16, dan N/32 masing-masing sebanyak 50 ml dengan cara mengejarkan asam asetat N/2. Selanjutnya, masukkan masing-masing 2 gram karbon aktif ke dalam 6 buah Erlenmeyer tadi yang telah disiapkan. Jangan lupa memberi tanda masing-masing pada Erlenmeyernya. Lalu selanjutnya, ke-6, pada setiap Erlenmeyer masukkan 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, tutup semua Erlenmeyer, kemudian kocok Erlenmeyer secara periodik selama 1 jam untuk mencapai kesetimbangannya. Selanjutnya, setelah kesetimbangan tercapai, masing-masing larutan disaring dengan menggunakan kertas saring. Selanjutnya, sebelum melakukan titrasi, tambahkan 2 tetes indikator pp di Erlenmeyer yang berisi filtrat, lalu titrasi 10 ml asam asetat N/2, N/4, N/8, N/16, N/32 dengan menggunakan
NaOH 0,1 m. Sehingga konsentrasinya dapat dihitung dari konsentrasi asam asetat yang telah distandarisasi. Lalu yang terakhir, untuk filtrat yang lebih pekat cukup gunakan 10 ml, sedangkan yang lebih encer gunakan 25 ml filtrat. Filtrasi dilakukan sampai warna filtrat berubah menjadi merah muda. Sekian penjelasan modul 7 dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.